Pemirsa, mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengklaim telah mendapatkan bocoran bahwa pemilu 2024 akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjadi sistem proporsional tertutup. Pernyataan Denny Indrayana ini kemudian mendapatkan respon yang beragam, mulai dari Menko Polhukam, DPR, hingga pihak Mahkamah Konstitusi sendiri yang tadi telah kita dengar pemirsa. Nah, untuk mendalaminya, langsung saja kita tanyakan langsung kepada yang bersangkutan, yaitu ada mantan Wamenkumham, yaitu ada Bang Denny Indrayana di sini. Selamat sore, Bang Denny. Selamat sore, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Selamat malam dari Melbourne, Australia. Oke, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Bang Denny. Kita ingin tahu nih, akurat apa sih sebenarnya informasi mengenai hasil putusan dari MK ini soal pemilu 2024 akan dilakukan secara tertutup? Ya, pertama saya katakan dalam tweet itu ya, informasi yang saya terima akan ada putusan. Jadi memang belum ada putusan. Dan kenapa perlu diantisipasi? Karena yang menyampaikan tentu informasi yang saya pikir perlu dinilai legitimasi kredibilitas dan kapasitas dia terkait dengan persoalan-persoalan di MK dia menguasai. Karena itu saya menganggap ini bukan informasi yang harus dibiarkan. Karena soal sistem pemilihan legislatif ini, proporsional terbuka dan tertutup, sudah ditunggu banyak orang. Bukan juga sesuatu yang belum pernah dibicarakan. Sudah ada informasi, ini akan hibrid. Bahkan itu dari Hakim Konstitusi sendiri. Ada yang mengatakan kalaupun diputus itu untuk 2029 dan seterusnya. Jadi informasi semacam ini bukan hal yang baru. Kenapa kemudian saya menganggap ini penting untuk dilempar ke khalayak? Karena MK itu putusannya setelah dibacakan berlaku. Tidak ada kemudian ruang koreksi. Final and binding sejak dibacakan. Sehingga kalau kita ingin memberikan kontrol, public control terhadap putusan MK, itu harus langkahnya preventif. Sebelum putusan dibacakan. Nah, saya belajar dari Pak Mahfud sebenarnya, senior saya. Beliau kalau ada yang perlu diadvokasi, salah satunya adalah menyampaikannya ke publik lewat Twitter. Nah, saya mendapat informasi yang menurut saya kalau betul MK akan memutuskan sistem proporsionalnya tertutup, itu keliru karena harusnya itu wilayah pilihan sistem pemilunya di parlemen. Presiden, DPR, dan DPD, bukan proses adjudikasi di Mahkamah Konstitusi. Belum lagi, jika kita bicara proses pemilihan sudah berjalan, kalau sekarang diganti, akan menimbulkan kekacauan karena parpol harus mengocok ulang lagi, calon anggota legislatif barangkali berpikir untuk mundur karena tidak ada daftar nomor 1, nomor urut tinggi, dan seterusnya. Sehingga penting untuk ini dicegah supaya tidak terlanjur diputuskan. Baik. Itu Bang Denny melihat bahwa ini langkah preventif supaya ini nggak jadi diputuskan. Tapi kan begini, hasil putusannya belum ada. Mungkin masih berdiskusi di dalam begitu untuk menyampaikan hasil putusannya seperti apa. Sebenarnya dari siapa sih informasinya? Dari orang dalam MK siapa sih informasinya ini? Karena ini sudah menjadi informasi yang katanya akan diproses penyelidikan dan lain-lain. Dapat infonya dari siapa, Bang Denny? Apakah dari orang MK sendiri? Apakah mereka yang ikut dalam persidangan? Atau mungkin jangan-jangan dari hakim sendiri atau bagaimana? Adalah hak Mbak bertanya, izinkan saya menjawab. Pertama, saya sudah katakan di dalam tweet saya, dalam sosial media itu bukan hakim konstitusi. Karena saya tidak ingin menyebabkan mereka diposisikan sebagai istilahnya kan membocorkan. Saya kan menulisnya ada informasi, bukan ada bocoran. Satu ya. Yang lain adalah pada saat kita menyampaikan ini, karena ini sudah akan diarahkan menjadi proses penyelidikan, saya akan sampaikan ke aparat. Jangan kemudian saya sampaikan di sini nanti dianggap melangkahi pula. Yang pasti menurut saya yang penting adalah niat untuk mengawal MK agar putusannya tidak kemudian keliru. Kemarin 25 Mei misalnya, saya kritik putusan Mahkamah Konstitusi terkait memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 ke 5 tahun. Itu kan tidak bisa lagi dikoreksi karena sudah diputus. Padahal argumentasinya sangat mudah dipatahkan. Dikatakan kalau ini 4 tahun bisa Pak Jokowi DPR memilih 2 kali di 2019 di 2023.
karena itu kita undur ke 2024. Loh, di 2020 potensialnya akan dibuat bulan Juni. Itu masih Pak Jokowi. Fit and proper testnya masih periode DPR sekarang. Kenapa ada kekeliruan argumentasi semacam itu? Kita tidak bisa mengkoreksi karena sudah dibacakan di hadapan sidang terbuka. Karena itu sebelum ini saya katakan akan diputuskan, memang belum ada putusannya. Justru karena belum ada, kita bisa mengambil langkah kontrol publik. MK ini kan tidak dikontrol oleh Komisi Yudisial. MK mengatakan hakim konstitusi bukan objek yang perilakunya dikontrol oleh Komisi Yudisial. Dikontrol oleh siapa? Salah satunya yang paling efektif sekarang menghadirkan keadilan itu adalah publik. Kalau kita lihat langkah-langkah yang sekarang muncul di hadapan publik itu, salah satunya kontrol publik yang efektif. Kan ada istilah no viral, no justice. Karena itu kita mencoba melakukan langkah-langkah membawa ini ke ruang publik sebelum putusannya itu terlanjur, sebelum kekeliruan dalam kacamata saya harusnya ini open legal policy, bukan ditetapkan oleh MK tertutup atau terbuka, maka tentu saja ruang yang ada adalah menyampaikannya informasi yang strategis tadi ke khalayak dan alhamdulillah sekarang menjadi diskusi publik. Partai-partai politik ikut memberi komentar. Mudah-mudahan saya berharap putusannya tidak tertutup dan 63 misalnya berubah menjadi terbuka, maka apa yang kami niatkan untuk jangan sampai ada kekeliruan putusan wujud. Itu maksudnya tidak ada kebocoran karena belum ada putusan yang mau diapa, belum ada. Memang belum ada yang disampaikan sebagai putusan kan? Tapi ini apakah muncul dalam katakanlah pembahasan antara hakim sendiri yang kemudian ini menjadi sebuah informasi dari Bang Denny untuk menyampaikannya kepada Twitter tadi, kepada publik tadi sebagai bentuk pengawasan? Mbak, kalau yang substantif karena ini sudah mulai masuk ke wilayah penegakan hukum akan saya sampaikan di hadapan aparat. Tapi begini, kita itu yang bersidang di Mahkamah Konstitusi, saya sering mengajukan uji konstitusionalitas undang-undang. Saya pernah menguji soal-soal sengketa hasil pemilihan. Kita yang bersidang itu paham. Kami yang mengajar hukum tata negara, hukum acara MK paham. Untuk sidang yang sudah berjalan berbulan-bulan, interaksi hakim dan dari cara hakim memimpin, kita bisa menganalisis. Oh ini kira-kira putusannya begini. Oh kira-kira ini dari preferensi hakim, dari afiliasi siapa dia dipilih. Oh ini dari presiden, kecenderungannya ke arah utara. Oh ini dari DPR, kecenderungannya ke arah selatan putusannya. Oh ini dari Mahkamah Agung, kecenderungannya ke arah timur. Kita bisa diprediksi, bisa dianalisis. Kalau di Mahkamah Agung Amerika Serikat, jika hakim agung dinominasi oleh Partai Republik presidennya, cenderung konservatif. Kalau dia dinominasi oleh Presiden Partai Demokrat, dia cenderung lebih progresif. Itu bisa dianalisis. Nah, tidak sulit kemudian untuk mengatakan, oh ini kira-kira untuk sistem pemilu ini putusannya adalah tertutup dan komposisinya XYZ. Orang yang kemudian punya kapasitas dan kemudian integritasnya bagus, bisa membaca dan kita yang tidak ingin itu terjadi, kemudian ruang kontrolnya bagi publik ya sebelum putusan. Tidak harus dibaca ini adalah pembocoran kemudian dikriminalkan. Kalau begitu kapan kita bisa memberikan masukan kontrol publik kepada Mahkamah Konstitusi? Kalau sebelum putusan saja kita sudah diancam dengan delik pidana. Saya ingin mengedukasi justru kita bisa mengontrol MK. Jangan sampai MK melakukan satu putusan yang keliru dan mari kita berikan kesempatan karena masih ada ruang untuk simpulan, ruang untuk kemudian memutuskan nanti. Nah itu ruang itu kita gunakan semaksimal mungkin sebagai bentuk kontrol agar MK betul-betul sebagai pengawal konstitusi, the guardian of the constitution, bukan MK yang kemudian menjadi bagian dari strategi pemenangan pemilihan umum presiden, strategi pemenangan pemilihan umum legislatif dan seterusnya. Karena saya khawatir ada kecenderungan semacam itu. Nah ini ruang kontrol kita sebelum putusan dibacakan gitu.
Oke, Bang Denny, jadi begini, simpelnya dikatakan adalah tidak ada yang membocorkan informasi mengenai putusan MK soal pemilu yang akan dilakukan tertutup begitu. Tetapi ini bisa diketahui informasi ini dari analisis kita melihat komposisi hakim di dalam sana dan orang-orang yang terlibat dalam putusan ini. Boleh tidak disampaikan kepada kami, disampaikan kepada pemirsa bagaimana komposisi dan kecenderungan hakim di sana seperti apa komposisinya sehingga muncullah analisis ataupun muncullah informasi tadi bahwa ini kemungkinan kayaknya bakal dilakukan tertutup. Mbak, kalau saya mengatakan hakim X cenderungnya begini, hakim Y cenderungnya begini, menyebut nama itu kalau sudah menyentuh wilayah hukum ini ada tidak perlu menyebut nama, tapi melihat dari komposisinya aja dari sejumlah hakim yang ikut bersidang, berapa yang cenderung untuk tertutup, berapa yang cenderung mungkin ya sebaiknya dengan kondisi sekarang yang terbuka. Mbak, kalau kita lihat ambil contoh yang sudah terjadi saja kemarin ya. Pimpinan KPK diperpanjang dari 4 ke 5 tahun. Itu komposisinya 5 setuju, 4 dissenting opinion. Yang dissenting opinion itu ada Profesor Saldi Isra, Profesor Eni Nurbaningsi, Dr. Wahiduddin Adam, dan Pak Soehartoyo. Ini hakim-hakim yang dalam posisi-posisi tertentu bisa dilihat posisinya lebih ke arah yang bisa diperdebatkan. Apakah ini mengamankan KPK atau justru mengganggu KPK? Bisa dilihat begitu. Nah, dalam konteks pemilihan umum legislatif, sistemnya seperti apa? Juga bisa dari jalannya sidang. Ini hakim, kecenderungannya dia ini ternyata waktu di mahasiswa organisasinya ikut organisasi yang underbow daripada partai X. Sehingga dia punya kecenderungan mungkin akan mengarah menguntungkan putusannya ke partai X. Bisa dilihat. Ya, jadi analisis semacam ini bisa dilakukan dan jangan dianggap itu kemudian satu hal yang harus dianggap delik pidana. Saya yakin Prof. Mahfud juga punya mengerti kenapa saya kemudian mengambil langkah semacam ini. Karena tidak lain dan tidak bukan menjaga Mahkamah Konstitusi tetap berperan sebagai the guardian of the Constitution. Oke, baik. Terima kasih mantan Wamenkumham Pak Denny Indrayana sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore waktu di Jakarta.